Fast and Furious adalah salah satu franchise terbesar di Hollywood, tetapi perjalanan panjangnya penuh dengan perubahan yang kontroversial. Awalnya, film ini hanya tentang balapan liar di jalanan dengan nuansa kriminal yang realistis, memikat banyak penonton dengan aksi yang intens dan karakter-karakter karismatik. Amen. Namun seiring berjalannya waktu, franchise ini berkembang menjadi sesuatu yang jauh berbeda. Bukan lagi sekedar balapan, tetapi aksi penuh fantasi dengan mobil yang bisa melakukan hal-hal mustahil. Dari melompati gedung pencakar langit hingga terbang ke luar angkasa. Perubahan ini tentu tidak terjadi dalam semalam. Pada awalnya, Fast and Furious sangat identik dengan dunia street racing yang sedang populer di Amerika pada awal 2000-an. Lalu film pertamanya dirilis pada tahun 2001, mengangkat tema balapan liar dan dunia kriminal yang realistis. Ya, meskipun tidak mendapatkan pujian kritis, film ini berhasil mencuri perhatian penonton muda dan membangun basis penggemar setia. Namun dengan setiap sequelnya, fokus ceritanya mulai bergeser. Dari sekedar balapan, franchise ini perlahan berubah menjadi aksi kejar-kejaran global dengan skala yang semakin besar dan tidak masuk akal. Sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi perubahan ini, dan kesuksesan finansial membuat studio ingin terus memperbesar skala filmnya dengan menghadirkan adegan-adegan yang semakin ekstrim untuk menarik lebih banyak penonton. Namun di balik layar ada drama yang tidak kalah menarik, mulai dari konflik antar aktor, perubahan fisik kreatif, hingga tantangan besar akibat kepergian Paul Walker. Semua itu berkontribusi dalam membentuk arah franchise ini. Bagi sebagian orang, Fast and Furious 7 adalah titik akhir yang sempurna, memberikan perpisahan emosional untuk Paul Walker dan menutup cerita dengan penuh makna. Namun bagi Universal Studios, franchise ini masih memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Hasilnya, film-film berikutnya semakin absurd dengan adegan yang lebih mirip film superhero dibandingkan aksi balap yang realistis. Mobil yang dikejar kapal selam, karakter yang selamat dari ledakan yang tanpa luka, hingga misi luar angkasa dengan mobil roket. Semua ini membuat banyak penggemar lama bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi dengan Fast and Furious? Dari film sederhana tentang balapan jalanan hingga menjadi aksi blockbuster yang semakin tidak masuk akal. Perjalanan Fast and Furious penuh dengan dinamika dan konflik, baik di dalam maupun di luar layar. Lalu bagaimana sebenarnya franchise ini berkembang? Apa yang menyebabkan perubahan drastis dalam cerita dan konsep filmnya? Dan apakah masih ada harapan bagi Fast and Furious untuk kembali ke akarnya? Atau justru akan terus melaju ke arah yang lebih absurd? Oke, setelah sukses dengan film pertamanya, Fast and Furious berkembang menjadi franchise besar, tetapi tidak tanpa tantangan. Sequelnya Too Fast Too Furious tahun 2003 mengalami perubahan besar dengan absennya Vin Diesel sebagai Dominic Toretto. Universal memilih untuk melanjutkan cerita dengan Brian O'Connor aka Paul Walker sebagai karakter utama. Tetapi film ini mendapatkan ulasan yang lebih buruk dibandingkan film pertamanya. Meskipun mengusung tema balapan, banyak yang merasa bahwa film kedua kehilangan daya tariknya. Kemudian pada tahun 2006, The Fast and the Furious Tokyo Drift mencoba arah baru dengan mengganti seluruh jajaran pemeran utama dan fokus pada budaya balap drift di Jepang. Namun keputusan ini tidak disambut baik oleh penggemar. Filmnya mendapat ulasan negatif dan hanya meraup sekitar 150 juta dolar di box office, yang membuat banyak orang menganggap franchise ini sudah habis. Namun Tokyo Drift menyimpan satu elemen penting, yaitu karakter Han, yang menjadi favorit penonton dan kelak menjadi bagian besar dari cerita Fast and Furious di film-film berikutnya.
Melihat hasil yang kurang memuaskan, Universal berusaha mengembalikan franchise ini ke akarnya. Fast and Furious 2009 menghadirkan kembali Vin Diesel, Paul Walker, dan Michelle Rodriguez serta memulai babak baru dalam cerita. Film ini menandai perubahan arah franchise dari sekedar film balapan menjadi aksi kriminal dengan skala lebih besar. Namun, titik balik terbesar terjadi di Fast 5 2011 yang memperkenalkan Dwayne The Rock Johnson sebagai Luke Hobbs. Fast 5 menjadi game changer bagi franchise ini. Film ini tidak lagi hanya soal balapan, tetapi lebih mirip film pencurian besar-besaran dengan aksi spektakuler yang terasa lebih seperti Mission Impossible dibandingkan film balapan jalanan. Tapi keputusan ini terbukti sukses besar, membuat Fast and Furious semakin dikenal sebagai film aksi blockbuster ketimbang sekedar film balapan. Dari sinilah skala film semakin meningkat dengan adegan aksi yang semakin gila dan karakter yang berubah drastis. Namun masalahnya semakin lama franchise ini semakin jauh dari akarnya. Jika di awal Dominic Toretto hanyalah seorang mekanik dan pembalap ulung, kini dia digambarkan sebagai agen rahasia dengan kekuatan super. Begitu juga dengan anggota tim lainnya yang tiba-tiba bisa melakukan hal-hal yang tidak masuk akal, seperti hacker yang bisa meretas sistem militer, atau karakter yang selamat dari ledakan besar tanpa luka sedikit pun. Fast and Furious 6 dan Furious 7 semakin menegaskan pergeseran genre ini. Adegan seperti tank yang meluncur di jalan, pesawat yang meledak di landasan, hingga momen perpisahan emosional dengan Paul Walker. Hal tersebut semakin mengukuhkan bahwa franchise ini telah bertransformasi menjadi sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar film tentang balap liar. Selain itu, drama di balik layar semakin memperburuk keadaan. Konflik antara Vin Diesel dan Dwayne Johnson menjadi sorotan utama. This is Brazil. The Rock yang awalnya dianggap sebagai penyelamat franchise ini akhirnya memilih hengkang dan fokus pada spin-off Hobbs and Shaw setelah perseteruannya dengan Diesel semakin memanas. Lalu Tyrese Gibson bahkan sempat mengkritik The Rock secara terbuka, menyebutnya bahwa kehadirannya merusak keluarga Fast and Furious. Ketegangan antara keduanya pertama kali muncul secara terbuka pada tahun 2016 saat syuting Fast of the Furious. Toretto, I'll see you soon. No, you won't. Dalam sebuah unggahan Instagram yang kini sudah dihapus, Dwayne Johnson menyebut ada beberapa lawan main pria yang menurutnya tidak profesional dan pengecut. Ya, meskipun ia tidak menyebut nama secara langsung, banyak yang berspekulasi bahwa pernyataan itu ditunjukkan kepada Vin Diesel. Beberapa laporan menyebutkan bahwa The Rock dan Diesel sering bentrok di lokasi syuting, bahkan sampai tidak mau berada di satu ruangan yang sama. Tyrese secara terbuka menyalahkan The Rock karena dianggap memecah belah keluarga dan menyebabkan penundaan produksi Fast and Furious 9. Ia bahkan mengunggah berbagai postingan emosional di media sosial, menyebut bahwa The Rock hanya peduli pada dirinya sendiri dan tidak menghormati tim Fast and Furious yang telah ada sejak awal. That's where he belongs. Home. Sementara itu, Vin Diesel mencoba meredam situasi dengan menyatakan bahwa ada perbedaan kreativitas antara dirinya dan The Rock. Namun pada tahun 2021 ia kembali memanaskan konflik dengan menyebutkan bahwa sebagai produser, ia harus memberikan tough love kepada The Rock untuk mengeluarkan performa terbaiknya. Pernyataan ini justru membuat Dwayne Johnson semakin kesal. Dalam sebuah wawancara, ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya tidak akan kembali ke franchise utama dan menolak ajakan Diesel untuk bergabung kembali. Hey, Mia, you better hide your baby or... I'm just playing. You better hide that big ass forehead. Perseteruan ini menciptakan jurang perpisahan yang semakin besar dalam franchise Fast and Furious. Tanpa The Rock, mungkin film-film berikutnya kehilangan salah satu daya tarik utamanya. Sementara itu, Hobbs and Shaw sukses secara finansial, tetapi tidak mampu menggantikan daya tarik utama dari seri utama Fast and Furious. Di sisi lain, hubungan antara pemain lama semakin memanas dengan berbagai konflik ego yang semakin sulit dikendalikan dengan drama yang masih berkelanjutan di balik layar. Masa depan Fast and Furious menjadi semakin tidak pasti. Apakah franchise ini kembali menemukan keseimbangannya atau justru akan terpecah dengan berbagai spin-off yang semakin menjauh dari akar ceritanya? Did you really think it was going to be that easy?
Selain konflik antara Vin Diesel dan Dwayne Johnson, franchise Fast and Furious juga menghadapi berbagai tantangan lainnya, terutama dalam menjaga kualitas cerita yang semakin tidak masuk akal. Sejak Fast 5, film-film Fast and Furious semakin berani menampilkan aksi yang jauh dari kenyataan. Mulai dari mobil yang menarik brankas raksasa di jalanan, tank yang meluncur di jalan raya, hingga mobil yang dikirim keluar angkasa di F9. Meskipun tetap meraih keuntungan besar di box office, banyak penggemar lama yang merasa bahwa franchise ini telah kehilangan identitasnya. Jika dulu Fast and Furious dikenal sebagai film balapan jalanan dengan elemen kriminal, kini franchise ini lebih mirip superhero tanpa kostum. Karakter seperti Dominic Toretto yang awalnya hanyalah seorang pembalap jalanan dan mekanik, kini digambarkan sebagai sosok tak terkalahkan dengan kekuatan hampir seperti superhuman. Selain itu, kepergian Paul Walker setelah Furious 7 juga meninggalkan celah besar dalam cerita. Ya, meskipun Universal berusaha melanjutkan franchise ini tanpa Brian O'Connor, banyak yang merasa bahwa kisah Fast and Furious harusnya diakhiri di film ke-7 sebagai penghormatan terakhir bagi Walker. Namun, dengan kesuksesan besar yang diraih, Universal tampaknya enggan menghentikan franchise ini dan terus mencari cara untuk memperpanjangnya. Ya, meskipun dengan plot yang semakin dipaksakan, dengan semakin banyak konflik di balik layar, perubahan dari arah cerita yang terlalu ekstrim dan hilangnya beberapa karakter utama, Fast and Furious kini berada dalam dilema besar. Di satu sisi, franchise ini masih menjadi salah satu properti paling menguntungkan bagi Universal. Tapi di sisi lain, banyak penggemar merasa bahwa film-film terbaru justru merusak warisan yang telah dibangun sejak awal. Kini pertanyaannya adalah, sampai kapan Fast and Furious bisa terus melaju? Apakah franchise ini akan kembali ke akarnya sebagai film balapan yang grounded? Atau Universal akan terus mendorongnya menjadi film aksi fiksi ilmiah yang semakin tidak masuk akal? Yang pasti, semakin lama semakin jelas bahwa Fast and Furious bukan lagi tentang balapan, melainkan tentang seberapa jauh mereka bisa mendorong batas absurditas dalam aksi di layar lebar.